bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menyaksikan, memperhatikan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Baik, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SD Negeri Ruak Malingga, yang ketiga pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Hemi Lestari, CGB Angkatan 10. Baiklah, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sambutan Kepala SD Negeri Ruak 03 kepada Ibu Analis Jawati SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Gugus 56 Ruak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru se-Gugus 56 Ruak, serta hadirin undangan semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul di acara pagi hari ini, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih saya ucapkan selamat datang dan terima kasih karena mau gabung dalam acara pemaparan diseminasi positif di SD kami. Dan ini dalam rangka pemaparan diseminasi budaya positif ini, Ibu Guru kami Bu Hemi mau memberikan informasi tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolahan. Mari kita kita cermati bersama, kita nikmati bagaimana caranya Bapak Ibu, dan nanti semoga dengan ini bisa menyalurkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi hari ini Bu Hemi mau memberikan pemaparan positif yang artinya nanti bagaimana sekolah-sekolah itu menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Sekolah di mana anak-anak didik kita menjadikan anak-anak didik yang sangat berguna kelak nanti di masa depannya. Moga-moga nanti dalam acara ini bisa kita ambil manfaatnya, dan juga dengan adanya guru penggerak sekarang ini sudah menjadikan sekolah-sekolah SD yang dulunya tertinggal sekarang semakin maju. Bapak Ibu, kita sudah bisa merasakan bagaimana guru-guru sekarang yang begitu pandai IT, kita bisa mensosialisasikan nanti di SD-SD yang lainnya. Saya berharap nanti SD-SD yang lainnya bisa mencetak generasi guru-guru penggerak yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Kiranya nanti apabila ada tutur kata atau kurang dari pemaparan ini, mari kita bersama-sama nanti kita koreksi, kita bertanya bagaimana kok bisa seperti ini, dan itu nanti semua dibuka secara gamblang bagaimana Bu Hemi nanti menerangkan semuanya tentang pemaparan ini. Bapak Ibu nanti yang belum jelas monggo kita bertanya, biar kita tahu, biar sekolahan kita nanti tahu bagaimana sekarang sekolahan-sekolahan yang ada guru penggeraknya itu ternyata semakin jaya, semakin maju, melesat, tidak seperti sekolah-sekolah yang SD yang dulu. Insya Allah nanti banyak manfaatnya untuk kita semua. Bapak Ibu, sekarang waktunya Bu Hemi mau memaparkan diseminasi budaya positif. Kita dengarkan bersama. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ana Listiawati. Memasuki acara inti selanjutnya yaitu Desiminasi Budaya Positif oleh Ibu Hemin Lestari, CGP Angkatan 10. Kepada Ibu Hemin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Purwa 3, Ibu Ana Listiawati, SPD, serta teman-teman guru sekaligus lima Desa Purwa, Kecamatan Dagangan. Di sini saya akan memaparkan yaitu mensosialisasikan desiminasi budaya positif dari apa saja yang harus kita perhatikan untuk kita memajukan sekolahan. Mohon izin Bu Kepala Sekolah, saya langsung Dari sini ada sebuah pertanyaan. Apakah Bapak atau Ibu setuju bila yang nomor 1, pemberian hukuman dapat disiplinkan siswa? Bagaimana, setuju nomor boten? Setuju. Kita tampung ya. Setuju. Nomor 2, pertanyaan yang kedua. Apakah Bapak dan Ibu setuju bila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Kita tampung. Yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah Bapak dan Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju? Maka pertanyaan yang keempat, apakah Bapak dan Ibu guru setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswanya? Tidak. Ada yang tidak dan ada yang setuju. Kita lanjutkan next. Sekarang kita lihat mindsetnya. Pengertian dari budaya positif. Di situ dipaparkan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterima di sekolah bertujuan untuk membangun karakter dan moral siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang positif. Karena kita berpegangan dengan dari pengertian budaya positif itu sendiri, dari perwujudan nilai-nilai atau keyakinan yang secara universal, secara keseluruhan, ya. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, memotivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga distribusi. Lanjutkan, sekarang ada suatu pernyataan. Bapak Ibu, di sini seandainya Bapak Ibu guru itu mengundang sesuatu yang bernilai dari diri yang dimiliki, apakah Ibu akan membuka? Ada rekan di sampingnya, kanan kirinya, coba ditanyakan. Di sini cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga
begitu penting barangnya Anda genggam tersebut untuk kehidupan Anda. Tugas teman satu yang teman dekat dari Bapak Ibu Guru, tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, dari teman B itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan boleh menggelitik atau menawarkan sesuatu, mungkin uang atau mungkin sesuatu yang bisa menarik teman yang diajak berbicara itu membuka tangannya, membuka kepala tangannya. Bagaimana? Tidak boleh. Tidak boleh, ada yang tidak boleh. Yang lainnya? Boleh atau tidak? Sesuatu hal yang harus kita lindungi dari penjagaan yang sesuatu yang harus kita jaga sekuat tenaga dibuka untuk orang lain ketahui. Boleh tidak? Oke, pakat boleh tidak. Apapun itu sesuatu jika berharga pasti kita tidak akan pernah membuka apapun itu alasannya. Next. Ada pergeseran paradigma dari teori kontrol Dr. William Glasser yang menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Saya lagi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya orang yang lebih tua itu akan lebih memaksa kita, sehingga kadang seperti tertekan untuk melakukan hal yang tadi membuka, karena posisinya apa? Orang dewasa itu dia memiliki hak untuk memaksa membuka hal sesuatu yang paling penting bagi diri kita. Sekarang di sini ada sesuatu bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di situ ada stimulus dan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kita itu sama. Untuk teori kontrolnya, realita kebutuhan itu memang berbeda. Jadi nomor kalau stimulusnya itu kebutuhan kita sama, contohnya adalah kita itu mempunyai kebutuhan akan makan, tapi teori kontrol itu pasti akan berbeda. Makan apa yang akan kita makan? Setiap orang pasti seperti itu. Dan ini adalah semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita punya angan-angan untuk teori kontrol itu punya angan-angan yang tinggi, tetapi untuk stimulus responnya itu adalah sama. Yang ketiga adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita berpikiran seperti itu nih. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi bukan orang lain yang mengontrol kita. Untuk yang selanjutnya adalah pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus
pilihan-pilihan baru. Jadi kalau ada bujukan yang gagal, itu ada teorinya yang harus berkolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia menciptakan untuk adanya pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Karena kita dari diri kita sendiri itu pasti berpikir menang atau kalah. Tapi untuk teorinya model berpikir menang-menangan. Ada yang seperti itu. Jadi kayak potong-potongan. Ya. Di sini penjelasan tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Cara penerapan disiplin positif dimanapun berada untuk menciptakan karakter anak. Sebenarnya arahnya ke sana. Jadi kita membudayakan disiplin positif di sini, anak dia mau melakukan sesuatu. Jadi dia melakukan dengan kesadaran dirinya sendiri tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu penjelasan dari disiplin positif. Nilai kebijakan universal yang akan diraih dari disiplin positif di sini adalah profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila di situ ada sebuah yang pertama ada kemandirian, ada gotong royong, terus apa itu? Kreatif, J, terus ya berpikir kritis, mandiri, berkebinekaan, pun umum untuk profil pelajar Pancasilanya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan secara universal yang harus bisa tumbuh kepada anak-anak. Jadi karakternya nanti bisa ke profil pelajar Pancasila. Sedangkan motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya bisa memotivasi perilaku manusia. Jadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu biasanya anak-anak membela dirinya sendiri. Jadi biar tidak dihukum bagaimana caranya. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua dan yang ketiga adalah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Di sini kita belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Dari identitas gagal di sini itu ada sebuah hukuman. Tetapi kalau identitas sukses atau budaya positif, di situ ada konsekuensi dan restitusi. Di sini contohnya salah satu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu bisa menimbulkan sesuatu yang menyakitkan bagi anak-anak. Sedangkan identitas sukses atau disiplin positif itu ada 2 konsekuensi dan restitusi. Dari identitas gagal tadi bisa dirubah dengan budaya positif, sesuatu harus terjadi. Memang kalau untuk konsekuensi itu lebih baik dari hukuman. Dan restitusi sendiri itu merupakan sebuah pilihan. Jadi anak-anak bisa diajukan sebuah pilihan. Jadi anak-anak itu bisa memilih dan tahu konsekuensinya bagi mereka sendiri. Itu adalah hukuman, konsekuensi, restitusi. Sedangkan untuk hukuman itu ada negatif, ada posisi negatif, ada netral dan positif. Di sini ada awal
negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya nanti apa nih? Awas kalau dilakukan lagi ya. Kalimat itu adalah kalimat negatif, itu tidak bisa disampaikan ke anak. Kalau untuk kalimat netral, lakukan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian katakan. Bisa dirubah dengan positifnya. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Seperti itu. Jadi anak tidak merasa dia dihukum dengan kalimat negatif. Jadi dia tidak takut. Sehingga konsekuensi dan restitusi bisa muncul dengan budaya positif yang kita lakukan. Berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada pengertian. Hukuman itu dia pasti tidak terencana. Jadi hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu biasanya dari kita ke anak, biasanya seperti itu. Jadi hanya satu arah dan dia spontan, jadi tidak terencana. Sedangkan konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Jadi kalau konsekuensi kita sudah sepakat dengan anak-anak. Jadi anak-anak pun harus melakukan sesuatu yang sudah kita konsekuensi secara bersama-sama. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pendapat dari dosen 2004. Dari diskusi ini anak-anak pasti kalau sudah konsekuensi pasti akan ke restitusi itu perubahan kondisi anak. Jadinya anak itu kalau sudah konsekuensi jadi sudah ada perubahan, pasti ada perubahan dari anak. Next. Sekarang ada pertanyaan. Di sini ada 7 pertanyaan. Yang pertama, jenengan nanti menjawab dia sebuah konsekuensi atau hukuman. Yang pertama adalah nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke, kita tampung ya. Hukuman nomor 1. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke. Diingat-ingat ya jawabannya nanti. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis merupakan konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nomor 3. Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke. Nomor 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Konsekuensi atau hukuman? Oke, ditampung dulu. Nomor 6, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nomor 7, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yuk dikoreksi jawabannya. Betul berapa? Salah berapa?
kita lanjutkan. Sekarang sesuatu dihukum oleh penghargaan itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dari anak-anak. Yang pertama adalah tadi yang ada pertanyaan tentang penghargaan, memberi penghargaan itu tidak tahunya ada sesuatu yang berpengaruh ke anak. Yang pertama itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau jangka pendek dan jangka panjang itu anak-anak selalu berharap kalau melakukan sesuatu pasti dapat imbalan. Tapi kalau dia tidak melakukan sesuatu, jadi dia tidak mendapatkan. Jadi tidak ada greget untuk melakukan sesuatu. Seperti itu kalau untuk dikasih penghargaan. Jadi ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nomor 2, penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Kalau memberikan penghargaan kepada anak itu tidak efektif. Yang nomor 3, penghargaan merusak hubungan. Merusaknya hubungan bagaimana? Contohnya di sini. Juara 1 biasanya kita kasih hadiah. Terus juara 2 itu tidak kita kasih hadiah. Pasti dia hubungan dengan antar teman dia pasti ada sesuatu. Nah, padahal itu mereka sama-sama juaranya. Jadi penghargaan itu tidak selalu baik untuk anak. Yang nomor 4, penghargaan mengurangi ketepatan. Nomor 5, penghargaan mengurangi kualitas. Dan yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak-anak ketika saya melakukan sesuatu, jadi dia terbatas untuk kreativitasnya. Pasti. Yang ketujuh, penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi dia hanya memotivasinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi tidak ada faktor ekstrinsiknya. Ada sesuatu yang dia inginkan, itu pasti. Sekarang di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama atau berbeda, Bu? Berbeda. Oke, berbedanya gimana? Kalau keyakinan kelas itu setelah Si menjawab, Bu, untuk keyakinan kelas itu biasanya kita musyawarahkan bersama atas kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan kelas itu biasanya otoriter, guru yang membuat, ditempelkan, kemudian semua siswa harus mematuhi. Terima kasih. Dari guru mana? Dari Banjarjo, Bu. Terima kasih. Apa yang disampaikan dari guru Banjarjo itu memang benar. Keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan. Ada kesepakatan antara kita seorang guru dengan siswa kita. Jadi anak-anak pasti akan mentaati keyakinan kelas yang telah kita buat. Seperti itu. Kalau peraturan hanya dari gurunya. Terus kok kudu manut peraturan ini seperti itu. Tapi kadang anak-anak pasti akan melanggarnya. Kecuali kalau sudah ada keyakinan kelas kita, sudah ada interaksi dengan anak, kita sudah melakukan kesepakatan dengan anak, itu anak-anak pasti berusaha akan menepati apa yang sudah menjadi keyakinan kelas. Next. Di sini ada mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana? Demi keselamatan. Terus ada lagi mentaati peraturan. Jadi itu kan satu arah aja.
geser ke atas. Yang menguntungkan kita. Sekarang yang nomor 2, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Untuk melindungi diri kita sendiri, Bu. Oke, melindungi diri kita sendiri bisa. Jadi mungkin menjaga kesehatan ya. Tuh, itu berarti ada 2 hal. Sekarang next. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Ini adalah perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan itu dia dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa dan sifatnya itu bersifat universal. Kalau peraturan ya dari gurunya sendiri, jadi sifatnya hanya satu arah. Kita lanjutkan. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, apakah sudah pernah melakukan keyakinan kelas di masing-masing kelas? Sudah ada? Sudah. Oke. Coba kita prosedurnya kita samakan dengan yang punya saya. Yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang kedua, prosedurnya mencatat semua masukan. Di sini mencatat semua masukannya adalah ya dari siswa, dari masing-masing siswa pasti memberi masukan kepada gurunya. Terus setelah anak-anak mencatat semua masukan, gurunya mencatat semua masukan, mungkin bisa ditempel. Gurunya mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini tidak boleh terlambat masuk kelas. Bisa, itu kan negatif ya, tidak boleh itu kan kalimatnya negatif. Bisa berubah menjadi kalimat positifnya disiplin masuk kelas. Terus nomor 4, tinjau kembali kekurangan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Di situ kita yang harus selektif, kita yang sebagai guru harus selektif mana yang kata-kata yang bersifat kalimat negatif dan kalimat positif. Yang kelima, prosedur pembentukan keyakinan kelasnya, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun. Jadi kalau sudah tersusun, kita buat 3 sampai 5 keyakinan kelas. Kalau sudah dapat nanti bisa digunakan. Kalau keyakinan sudah ada, bisa kalau sudah selesai bisa anak-anak diajak tepuk seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan kelasnya yang ke-6, meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Biar anak-anak merasa oh iya, Pak Anu ini dipakai untuk kelas ini. Jadi anak-anak tanda tangan, jadi dia merasa dihargai dari hasil mereka yang dilakukan bersama-sama dalam satu kelas tersebut. Mungkin dari prosedur pembentukan keyakinan kelas ini bisa membantu Bapak Ibu yang belum melakukan keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Sekarang di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu harus mempunyai posisi kontrol. Yang pertama adalah dia penghukum. Posisi kontrolnya adalah penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Dan keempat itu adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol ini bisa kita simak dari contoh video 5 posisi kontrol berikut ini. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum.
sinyalnya kurang bagus. Di sini gurunya marah-marah dari video ini. Bentar nih Bapak Ibu dulu. Ini adalah karena ada kendala SIM yang memungkinkan. Benarnya ini kondisi. Malas sekali kalau jadi anak itu sebenarnya tidak boleh diinformasikan ke anak-anak karena mengakibatkan ada pengaruh sendiri untuk anaknya. Ini adalah video posisi guru sebagai pendukung. Kita lanjutkan, ini dia nomor 2, membuat merasa bersalah. Ini seorang guru yang adalah membuat merasa bersalah. Nah, Naren, kamu kenapa terlambat lagi ya nak? Ya Tuhan, Naren, senang ya bikin ibu susah. Nah, senang ya bikin ibu susah itu adalah bisa menjadi kalimat ke posisi kontrol guru yang membuat merasa bersalah. Di sini ada garis-garis tertentunya, kalimat-kalimat
Nah, maaf, ya sudah lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Itu tidak akan kuat lagi. Bisa jantungan dapat ditegur sama kepala sekolah. Itu adalah kalimat yang posisi guru sebagai pembuat bahasa bersama. Kita lanjutkan, ini posisi guru sebagai teman. Dalam posisi guru sebagai teman, di sini ada kalimat yang menunjukkan kalau guru adalah posisi guru sebagai teman. Selamat pagi Bu, wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Ya Bu, habis itu saya terlambat membangunkan saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anaknya yang lahir kan? Kok terlambat sih? Ya, memposisikan gurunya sebagai teman dari seorang guru. Nah, disuruh lari lebih kencang biar tidak terlambat. Bikin senang ibu demi ibu, nah gitu. Jadi seperti teman, kayak ngobrol dengan temannya seperti itu. Nah, itu tadi adalah posisi kontrol teman. Ya. Suara guru akan ramah, cenderung bersenda guru untuk mengingatkan suasana. Gitu. Jadi situ ada kata-kata yang jadi murid tidak takut dengan gurunya, jadi posisinya adalah teman. Tapi ada dampaknya di sini. Dampaknya adalah murid akan tergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi dia hanya seperti menggantungkan, dia tergantung. Kalau posisinya kita guru sebagai teman itu berarti ada dampak yang tidak baik untuk peserta didik kita. Kita lanjutkan. Di sini adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Guru pemantau atau monitor. Yang terlambat lagi. Nah, ini dipanggil. Apa peraturannya? Itu sebagai memantau kalimat dasarnya. Sudah tahu konsekuensinya. Saya harus tinggal kelas dan istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti dia masuknya ke setelah beristirahat jam 9.30. Karena konsekuensinya sudah disampaikan kalau ada konsekuensi di dalam surat tersebut dengan peserta didik. Kita lanjutkan. Kalau ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer itu napa nggih guru? Napa nggih? Pemimpin, oke. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuk jam 7. Kamu sekarang jam berapa? Dia datangnya jam 7. Jadi sekarang
Ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan itu? Ada Bu, mengingatkan si Nareng ini tadi, kakak saya katanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu dimunculkan untuk anak itu biar bisa berpikir tentang konsekuensi apa yang sudah. Kira-kira kapan kamu akan memulainya? Pasti seorang manajer pasti menanyakan seperti itu. Setelah aku untuk menghormati diingatkan oleh kakak dan ibunya seperti itu. Dan dikembalikan itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini ada posisi manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu lama dan tidak bernada tinggi. Ketika identitas positif yang berhasil, itu positifnya adalah murid yang mandiri, bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana solusinya kamu kok biar tidak terlambat? Dia mengatakan kalau nanti kakak memutar alarmnya, setelah itu kakaknya membangunkan dan ibunya. Itu dia menyampaikannya secara mandiri dan dia berpikir sendiri untuk memecahkan masalah yang dia hadapi. Itu adalah posisi kontrol dari seorang guru, di posisinya adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, Bapak Ibu guru, mana yang lebih baik seorang guru itu berada di posisi yang mana? Manajer. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Berikut posisi kontrol guru. Nah, kalau dia sebagai penghukum itu menghadik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal. Itu berdampak anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Itu adalah penghukum, posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah, ya di situ dengan suara yang lembut, namun menyalahkan siswa. Jadi dia menyalahkan, hanya menyalahkan saja. Guru menyatakan kesalahan pada siswa, dan guru itu seperti kayak derita. Siswa itu melakukan seperti itu, gurunya itu kayak susah gitu. Itu dampaknya adalah ke siswa, membuat siswa merasa bersalah. Jadi dia nanti akan berkelanjutan merasa bersalah terus. Jadi tidak ada perbaikan, tidak ada restitusinya. Terus dampak yang kedua, kalau posisi guru membuat merasa bersalah, di situ adalah rendah diri dan menarik diri. Biasanya anak cenderung diam, kalau diajak apa-apa tidak mau. Kalau sekarang posisi guru sebagai teman, di situ adalah guru bersikapnya ramah, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana. Tetapi dampaknya murid tergantung pada satu orang, ya, tergantung pada ibunya mungkin untuk membangunkan hanya satu orang. Terus dampak yang kedua adalah membuat siswa tidak mandiri, jadi dia tergantung sampai kerja pun mungkin nanti terbawa hal itu. Jadi kalau di tangannya enggak, dia tidak akan bangun. Itu adalah kalau posisi guru sebagai teman. Jadi dia memberikan tergantung pada satu orang. Dan ditanya, bagaimana kamu kalau biar tidak terlambat, bagaimana saya nanti ibu nanti yang membangunkan saya, ya seperti itu. Jadi akan berdampak tergantung pada satu orang. Kalau posisi guru sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya untuk siswa menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai
Jadi dia hanya menghitung hadiah seperti ada poin-poin seperti itu. Kalau baik nanti ditambah poinnya ditambah, kalau jelek poinnya diturunkan. Itu dia juga berdampak pada karakternya anak. Terus dampaknya guru sebagai pemantau tidak sepenuhnya mandiri, jadi anak-anak masih tergantung, jadi dia juga berdiri sendiri. Kalau sekarang posisi yang terakhir adalah posisi manajer, jadi posisi kelima adalah posisi manajer di mana suaranya netral, terciptanya identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan yang bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Tadi sudah ada, kalau narennya itu terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Saya narennya menjawab, saya akan menghidupkan alarm. Kalau alarmnya sudah berbunyi, saya nanti dibangunkan kakak. Kalau kakaknya kalau dibangunkan kakak tidak bangun, dibangunkan ibunya, seperti itu. Jadi dia kayak sudah menyusun sesuatu untuk dianya berkembang. Terus dampaknya muridnya mandiri. Kalau muridnya mandiri berarti dia sudah berhasil dengan apa yang konsekuensi yang dia lakukan. Terus tadi memecahkan masalah sendiri. Tadi sebagai seorang guru hanya menanyakan, dia guru tidak memberi jawaban, anaknya mencari jawaban sendiri. Itu adalah, jadi dari kelima posisi kontrol yang baik untuk seorang guru adalah manajer. Kita lanjutkan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, fisiologi. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima secara psikologis, penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Kelima adalah kesenangan. Nah, di sini ada kalimat yang pertama adalah aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru loh. Itu adalah dari kebutuhan manusia dasar tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Dia, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru loh. Dia mempunyai nilai di kebutuhan dasar nomornya. Kalau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru loh. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi secara psikologis ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasar nomor. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kesenangan. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Nomor dari kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia diterima, merasa diterima. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nomor. Nah, kebebasan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima secara seluruhnya, penguasaan, kebebasan dan kesenangan adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini ada dunia berkualitas. Ada pertanyaan yang Bapak Ibu guru nanti jawab. Yang pertama adalah siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling ingin ada pada diri Anda?
Anda yang Anda sangat banggakan? Kelima, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Keenam, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang ketujuh, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu adalah dunia berkualitas. Ada yang mau menjawab dari 7 pertanyaan tersebut? Dari salah satunya mungkin, dari pertanyaan salah satunya. Monggo Bu. Monggo. Saya mau menjawab pertanyaan yang nomor 5. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pekerjaan ideal, kalau menurut saya sebagai ibu sekaligus ibu pencari nafkah sekaligus menghasilkan nafkah. Itu saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai wanita harus bisa mencari uang sendiri, dalam arti kita bisa berkarir tidak ketergantungan dengan seorang laki-laki atau seorang ayah. Walaupun itu kewajiban seorang ayah, tapi kita seorang ibu wajib dan harus mencari uang sendiri dari hasil jerih payah kita sendiri. Kita di rumah bisa disebut sebagai ibu bagi anak-anak kita, dan di lain sisi kita juga bisa mendapat penghasilan sendiri dari pekerjaan kita. Itu mungkin pekerjaan ideal bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu analis menjawab dunia berkualitas yang poin 5. Apa pekerjaan ideal bagi saya adalah seorang wanita karir, seorang ibu rumah tangga plus wanita karir yang menghasilkan penghasilan sendiri. Satu lagi mungkin. Monggo Bu. Untuk saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Saya sangat merasa bersyukur karena dalam hidup antara apapun masalahnya kita harus tetap bersyukur agar kita mampu menjalankan kehidupan ini dengan rasa bahagia. Itu aja. Terima kasih. Dari Bu Guru SD mana? SDN Meruak 2. Terima kasih Bu Guru SDN Meruak 2. Bu Guru SDN Meruak 2 menjawab poin 3. Kalau dia bersyukur dengan apa yang diterima, apa yang dia peroleh. Jadi ya wis pokok aku ini bersyukur, berhasil ya bersyukur, gagal pun dia juga bersyukur. Seperti itu nggih Bu nggih. Nggih. Kita lanjutkan ya Bu. Bapak Ibu guru, kita lanjutkan. Di sini pembahasan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menyatakan keyakinan. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh segitiga restitusi. Mungkin karena sinyalnya. Terima kasih diseminasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru atas kehadirannya tentang diseminasi positif, budaya positif dari saya CGP angkatan 10. Saya kembalikan kepada moderator. Baik.
Baik, sudah disampaikan mengenai budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, monggo saya berikan kesempatan. Oke, cukup ya. Baik, saya akan sedikit mengenai diseminasi budaya positif. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Ibu Heni mengenai budaya positif, disiplin positif, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi, kemudian perbedaan keyakinan kelas, peraturan kelas, termasuk ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Baik, cukup ya acara hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Heni Lestari, CGP Angkatan 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Guru SDN Prambon, saya merasa berterima kasih atas kegiatan pada kali ini, karena kegiatan pada kali ini sangat berguna dan sangat bermanfaat yang nantinya akan ke depan akan saya terapkan di sekolah kami. Terima kasih.